Halo, jumpa lagi dengan aku, Iin Safira. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, teman-teman semuanya, kembali dengan konten video cerita aku kali ini. Nah, di cerita kali ini, aku akan membahas seseorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan industri musik yang ada di dunia. Salah satunya adalah perkembangan alat musik gitar. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan ditonton video ini sampai habis. Nah, aku ingatkan terlebih dahulu, jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama atau tempat dan yang lainnya, mohon dibantu untuk koreksi dan menuliskannya di kolom komentar ya. Langsung aja kita akan mengetahui siapakah sosok seorang yang sangat berpengaruh ini. Nah, dia adalah Les Paul, yang dimana nama lengkapnya adalah Lester William Polfus atau juga dikenal sebagai Les Paul Gibson. Nah, lebih akrabnya lagi nih disapa adalah Les Paul. Dia lahir pada tanggal 9 Juni 1915 di Waukesha, Wisconsin, tepatnya di Amerika Serikat. Les Paul terkenal itu karena dia adalah seorang gitaris jazz, country, dan blues Amerika. Dan ia juga dikenal sebagai pionir gitar listrik solid body. Saat Paul menginjak usia 8 tahun, nah itu adalah pertama kali ia mengenal alat musik nih teman-teman. Yaitu salah satu alat musiknya adalah harmonika. Awalnya dia itu kayak mencoba bermain iseng dan sekedar coba-coba gitu. Lama-kelamaan ia menyukainya dan mengasah kemampuannya dalam bermain alat musik. Dan lama-kelamaan juga ia menambah wawasannya dengan bermain alat musik yaitu gitar. Jadi seiring berjalannya waktu, ia bermain harmonika dan gitar ini, lama-kelamaan kemampuannya semakin menjadi bagus. Nah, maka dari itu, ia dapat bermain harmonika dan gitar itu secara bersamaan. Satu lagi nih, Paul juga bermain alat musik itu secara otodidak, teman-teman. Dia nggak belajar atau nggak berguru kepada siapapun atau les musik. Hanya belajar sendiri secara mandiri di rumahnya. Mungkin namanya nggak banyak dikenal ya teman-teman oleh orang umum atau pada masyarakat umum biasanya. Nah, tetapi bagi para gitaris sejati atau bagi para musisi sejati pasti sangat mengenal nama Les Paul Gibson ini. Bahkan mereka juga menjadikan jaminan mutu untuk membuat instrumen gitar. Sekarang namanya hanya bisa dikenal lewat karya yang udah diciptakannya, lewat karya yang udah dihasilkannya selama ia masih hidup. Dan Paul juga dikenal sebagai seorang pemain musik bergenre jazz yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, selanjutnya kita akan membahas kehidupan Paul nih teman-teman. Dan pada saat ia menginjak usia 13 tahun, nah di situ dia mencoba profesi yaitu sebagai penyanyi, pemain musik, dan juga sebagai musisi. Pertama kali bermain musik, gitar, dan harmonika, dan juga pertama kali bernyanyi di usia 13 tahun itu pada saat Paul bermain di daerah Waukesha Drive-In dan juga di sekitaran Red Houses. Paul ini juga dikenal sebagai penulis lagu atau dikenal dengan musisi dan bisa juga dikatakan sebagai seniman ya teman-teman. Karena Paul ini adalah sebagai seorang pioner dalam mengembangkan solid body gitar listrik yang juga dapat membuat suara rock and roll yang sesuai dengan temponya. Seiring berjalannya waktu, usia Paul ini udah menginjak usia 17 tahun atau beranjak ke dewasa nih teman-teman. Dan ia juga sudah berhenti sekolah dari perguruan tinggi dan lalu lanjut bermain dengan Trans Texas Cowboys Group yang dimana dia juga bergabung dengan Wolverton Radio Band di St. Louis atau dikenal sebagai Sonny Joe Wolverton. Nah, awalnya gitar listrik itu didesain sebagai gitar listrik pada umumnya oleh seorang musisi dan juga dikembangkan di pabrik-pabrik alat musik nih. Namun ternyata seorang Les Paul itu mendapatkan inovasi atau mendapatkan inspirasi untuk membuat instrumen dari salah satu hollow bodied yang dimana ia menggunakan tungsten pickup yang dimana gitar ini itu udah diproduksi pada tahun 1932 oleh Electro String Instrumental Corporation. Kemudian ada juga nih gitar jenis padat yang didesain oleh seorang musisi bersama Les Paul awal tahun 1940-an nih. Dan dia itu juga adalah seorang pekerja paruh waktu gitu teman-teman di sebuah equipment gitar. Nah, dimana mereka berdua ini itu berhasil membuat lock gitar dan berhasil juga dipatenkan. Bahkan ditetapkan sebagai yang pertama kali yang ada di jenisnya. Tentunya selama berkarir, Les Paul Gibson ini mendapatkan banyak pencapaian bahkan penghargaan nih teman-teman. Salah satunya penghargaan yang paling berkenan dan yang paling tinggi didapatkannya adalah di sebuah Grammy Trustees Award yang dimana penghargaan itu ia menganggap sebagai yang paling membanggakan dari penghargaan yang lainnya gitu. Dan juga salah satu rekamannya yang berjudul How High the Moon yang juga mendapatkan penghargaan dari Grammy Hall of Fame yang didapatkannya pada tahun 1951. Dan juga banyak penghargaan lainnya yang didapatkan oleh Paul yang bahkan puluhan atau ratusan ya teman-teman yang udah dicapai oleh seorang Les Paul Gibson.
Mulanya Paul ini tuh menemukan inovasi atau mulai bereksperimen dalam berkarir dalam bermusik, yaitu ia pertama kali menggunakan overdubbing, efek penundaan, bahkan perekaman multitrack. Penemuannya ini itulah yang membuat banyak perhatian dari masyarakat luas, bahkan menjadikan itu inspirasi untuk sebagai pemain gitar atau sebagai seorang musisi. Dan juga teknik trill chording dan juga teknik frettingnya itu membuat perbedaan pada orang pada umumnya gitu. Jadi tekniknya ini itu sangat khas sekali dan tidak dapat ditiru oleh siapapun, bahkan menjadi inspirasi hingga saat ini oleh gitaris yang ada pada saat ini, teman-teman. Dan juga eksperimennya berlanjut saat dia itu remaja. Nah, dia memulai dengan sustain dengan menggunakan rel kereta sepanjang 2 kaki, yaitu dari rel kereta yang jaraknya terdekat atau di daerah yang terdekat. Selanjutnya kita akan mengenal nih siapakah orang tua dari Les Paul Gibson. Nah, kedua orang tuanya ini itu berketurunan Jerman, yang dimana ayahnya itu bernama George dan ibunya bernama Evelyn. Ibunya juga berhubungan baik dan bekerja sama dengan perusahaan Bir Valentine, Blitz Milkway, dan juga pembuatan mobil Stutz. Nah, salah satu saudara yang dimiliki oleh Les Paul adalah yang bernama Ralph, yang dimana usianya lebih tua 7 tahun daripada Paul. Dan orang tuanya ini itu udah bercerai ya saat Paul itu masih kecil. Jadi kehidupannya nggak hanya yang baiknya saja, teman-teman, ternyata ada yang menyedihkan juga karena orang tuanya juga sudah berpisah saat dia itu masih kecil. Oke, selanjutnya Paul juga dikenal sebagai seseorang pertama kali atau pertama pencetus gitar listrik yang ada di dunia. Nah, Paul juga sudah wafat pada usia 94 tahun pada tanggal 12 Agustus tahun 2009 karena beliau mengidap penyakit komplikasi radang paru-paru. Paul juga berhasil mengubah wajah musik menjadi lebih modern yang lebih dikenal dengan perkembangan atau revolusi musik ya, teman-teman. Dimana Paul juga sangat berpengaruh di dalam perkembangan rekaman multitrack. Nah, rekaman multitrack ini itu dimana instrumen dan musisinya itu direkam secara terpisah. Setelah selesai barulah digabungkan sehingga menjadi rekaman yang komplit dan yang bagus. Selanjutnya nih, Paul juga memiliki seorang istri, yang dimana istri pertamanya adalah yang bernama Mary Ford, yang dimana Mary ini juga sebagai seorang penyanyi dan pernah membuat rekaman bersama sang suami atau Les Paul sehingga mendapat jutaan penjualan atau jutaan kopian rekaman dari mereka. Nah, istrinya yang kedua yaitu yang bernama Virginia. Paul juga memiliki 5 orang anak, yang dimana anaknya tersebut berasal dari 2 istrinya ini. Dia tadi, teman-teman, perjalanan hidup dan karir seorang Les Paul Gibson, yang dimana kita dapat mengetahui dan bahkan kita dapat menikmati hasil karyanya hingga saat ini. Dan buat teman-teman semuanya, jika kalian ingin mengenang atau mengenal karya Les Paul Gibson lebih dalam, nah kalian bisa mendengar rekaman atau sebuah lagu yang berjudul It's Been a Long Time yang dirilis pada tahun 1945, dan juga Rumors Are Flying yang dimana dirilis pada tahun 1946. Dan masih banyak lagi hasil karya dan pencapaian dari seorang Les Paul. Buat teman-teman semuanya, jika ingin menikmati silahkan kalian lihat hasil karyanya di slide berikut ini. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita dari aku, yang dimana kita tadi sudah membahas dan mengenal siapakah seorang Les Paul. Nah, yang dimana dia adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di perkembangan alat musik yang ada di dunia. Nah, maka dari itu kita wajib menghormati dan mengapresiasi hasil karya yang udah diciptakan oleh seorang Les Paul. Oke teman-teman, ternyata nama Les Paul Gibson ini itu nggak hanya nama orang, ternyata ada juga gitar yang bernama Les Paul Gibson. Nah, kenapa diberi nama yang sama? Karena gitar ini itu adalah inspirasi dari Les Paul Gibson, atau mengambil nama seseorang itu untuk menjadikan gitar ini namanya yang sama gitu. Mungkin ya karena atas pencapaian yang udah ditemuinya tadi sebagai seorang pencetus pertama kali gitar listrik, maka dari itu gitar Les Paul Gibson ini itu juga dijual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, dengan harga yang sangat tinggi tentunya dengan berkualitas yang sangat baik juga, sehingga mendapatkan daya tarik yang banyak bagi masyarakat luas, bahkan bagi musisi atau sebagai gitaris. Oke teman-teman, sekian cerita dari aku. Jika teman-teman berkenan, silahkan di-share video ini, dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, itu aja teman-teman, aku sudahi video ini sampai sini, dan sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye!